Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perlu adik-adik ketahui bahwa benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, ada juga yang memerlukan waktu yang lama. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas, sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi atau benda, perlu adik-adik ketahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat untuk bereaksi secara kimia. Sifat kimia antara lain mudah terbakar, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Perubahan fisika terdiri dari perubahan bentuk dan perubahan wujud. Contoh perubahan bentuk yaitu beras yang ditumpuk menjadi tepung, batu dipotong menjadi kerikil, ketika merebus air akan berubah menjadi uap, kayu dibuat menjadi kursi. Sedangkan pada perubahan wujud, suatu zat dapat berubah dari satu wujud ke wujud yang lain. Contohnya, coba perhatikan pada gambar berikut. Ada menguap, mengembun, mencair, membeku, dan menyublim. Yang kedua, perubahan kimia. Coba adik-adik perhatikan, apabila kayu dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak kan? Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, dari proses pembakaran kayu tadi diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Contoh lain dari perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terbentuknya zat baru. Kedua, terbentuknya gas. Ketiga, terbentuknya endapan. Keempat, terjadinya perubahan warna. Kelima, terjadinya perubahan suhu. Itulah penjelasan perubahan fisika dan perubahan kimia. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.